Hai juga Mbak Ina Marika. Wah, ini Mbak Ina ini sangat cerah gitu ya. Ini ditambah dari ruangannya cerah, Mbak Inanya cerah. Ini jadi, wah saya jadi kalah Aduh. cerah ini sama Mbak Ina. Gimana, Jadi sehat? alhamdulillah saya sehat. Mbak Ina gimana? Mbak dan keluarga dan suami sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini Mbak Ina mau nyapa-nyapa dulu ke teman-teman kita yang ada di sini mungkin? Halo-halo Boleh gitu. dong. Silakan Mbak Halo Ina. semuanya. Maaf nggak bisa nyebutin satu-satu, tapi aku baca kok ini yang join. Hai. Nah, jadi ini ya teman-teman semua, ini adalah aktris kita yang kita banggakan ya, Mbak Ina Marika. Nah, jadi gimana nih Mbak, saya bisa manggil Mbak ini gimana? Mbak Nana, Mbak Ina, Mbak Marika, atau Kak Aku Ina mungkin ya? apa aja sih, tapi panggilnya Ina nggak apa-apa. Ina Ina, aja. oh iya. Kalau saya mungkin lebih enaknya Mbak Ina mungkin ya. Soalnya kalau Mbak Nana itu Boleh, beda lagi gitu ya. Iya. boleh. Ya udah. Jadi teman-teman, Mbak Ina ini sebenarnya panggilannya banyak sekali. Bisa Mbak Ina, bisa Marika, bisa Mbak Ina Marika, juga bisa Riana, bisa Wah, Venus, bisa Nilam, bisa Salsabila, bisa Sheila, Alia, serem Abigail. dong. Jadi Mbak ini serius Mbak masih 21 tahun Mbak? Iya, 21 tahun. Wah, benar jiwa mudanya Mbak. Saya juga usianya nggak jauh sama Mbak nih Mbak. Saya 22 lah sama gitu. Tapi saya ngelihatnya Mbak udah banyak berkarya gitu ya di perfilman, di sinetron, di FTV. Ini ya, saya alhamdulillahirobbilalamin. Ada juga ini di sini ya saya lihat ada FTV ya yang judulnya itu Cinderella Rasa Coklat Strawberry, Oh, Surabi Rasa iya. Cinta gitu ya. Ini Iya, iya. yang paling pertama digeluti oleh Mbak Ina itu yang mana ya? Cinderella Rasa Strawberry. Untuk media televisi yang pertama kali aku syuting itu yang FTV Cinderella Rasa Coklat Strawberry. Oh, yang itu ya yang pertama kali Iya, ya. itu pertama kali banget. Oh, dan pengalaman pertama jadi sebuah pengalaman yang sangat berharga untuk di kegiatan-kegiatan selanjutnya ya Mbak ya. Dan Oh iya, betul dong. saya lihat ada London Love Story yang 1, 2, dan 3 gitu ya. Sangat Iya, konsisten gitu ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Apakah nanti bakal ada yang keempatnya juga ini Mbak? Wah, Tenang Mbak, saya cuma bercanda kok. Tapi semoga ada ya kalau ada rezeki atau gimana ya. Semoga. Nah iya. mungkin di sini kan kita mau ngobrol-ngobrol bincang-bincang santai ya Mbak ya. Jadi Mbak kalau misalnya mau mencurahkan isi hati juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau bicaranya pelan-pelan juga nggak apa-apa Mbak. Nah tapi saya maaf sebenarnya mau bertanya beberapa hal sama Mbak gitu ya. Boleh. Jadi Mbak Ina ini kan sebenarnya seorang aktris gitu ya. Sebenarnya orang-orang itu jalannya beda-beda ya Mbak ya. Ada yang mau jadi engineer, ada yang mau jadi aktris ya. Tapi Iya. kenapa Mbak itu memilih jadi seorang aktris sebenarnya Teh? Inspirasinya itu datang dari mana Mbak? Sebenarnya, sejujurnya itu saya nggak memilih untuk tiba-tiba terjun di dunia hiburan kayak sekarang ini. Jadi terjun ke dunia hiburan ini emang karena nggak sengaja. Pas awal itu masih kecil, aku itu masuknya ke dunia modeling. Jadi bukan ke media TV, televisi atau perfilman. Jadi cuma kayak modeling catwalk gitu. Terus seiring berjalannya waktu, udah mulai besar, udah mulai SMA segala macam, udah nggak mau modeling lagi karena pengen main sama teman-teman, pengen ikut pramuka. Aku dulu anak pramuka kebetulan. Terus habis itu sampai pada akhirnya mama punya relasi, relasinya menawarkan untuk casting salah satu makanan Jepang. Akhirnya aku casting dengan syarat kata mama, ya udah Ina kamu casting aja, kalau kamu casting nanti mama beliin pulsa 50.000. Oh. Akhirnya berangkat karena
masih zamannya pakai HP yang Rp1 per karakter. Oh iya. Ya, tahu kan? Iya, tahu. Ya udah akhirnya berangkat, casting juga ya belum pandai, jadi asal-asalan aja, yang penting dapat 50.000 itu, dapat pulsa. Terus beberapa hari kemudian ternyata ditelepon dan ternyata aku kepilih. Oh, alhamdulillahirobbilalamin, Ya, alhamdulillah. itu tiba-tiba, jadi kan pas udah kepilih telepon, dan pada saat itu bayarannya, fee-nya itu cash. Oh. Jadi pada saat cash, aku kan maksudnya masih SMA kan. Terus habis itu setelah kelar semua kerjaannya, iklan itu kelar, aku terima uangnya. So aku kayak gemeteran gitu. Maksudnya kayak, wah, gila, dapat uang sebanyak ini gitu loh. Bisa beli pulsa sendiri sekarang tanpa 50.000 gitu, tanpa minta mama. Jadi yang satu itu akhirnya terus lanjut. Oh, jadi Mbak Ina itu dari sebuah motivasi yang kecil ya sebenarnya ya. Dari asalnya tuh nggak, mungkin tidak menggebu-gebu gitu ya di awal ya, karena ada tantangan sedikit, aduh pengen pulsa gitu ya. Ya udah deh. Iya, karena pulsanya gitu. Oh, dan akhirnya jadi kebawa sampai sekarang, jadi suka, jadi alhamdulillah. Bisa beli pulsa sendiri. Jadi itu udah sangat bahagia ya Mbak ya. Yes, aku bisa beli pulsa sendiri sekarang. Iya. Dulu tuh dari fee-nya itu aku cuma minta 200.000 dari itu fee-nya, sisanya aku kasih mama. 100.000 itu aku beliin pulsa, 100.000 lagi itu aku jajanin teman-teman aku bakso. Oh. Biasa lah ya, kalau nggak jajanin bakso nggak seru gitu kan. Iya, pasti seruan bareng-bareng teman gitu kan. Iya. Mensyukuri nikmat yang didapatkan gitu ya. Iya, bersama teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini ya berarti Mbak itu kalau saya tadi mendengarkan sudah pernah menjalani di dunia modeling waktu kecil, terus juga mengikuti ekstrakurikuler yang di sekolah pramuka, ada casting juga ya Mbak ya. Nah itu Mbak modeling itu dari usia berapa ya Mbak? Berapa ya? 6 tahunan. 6 tahun? Iya, dari kecil, masih 5 tahun 6 tahun kalau nggak salah. Udah modeling, itu kan waktu itu kayak model-model cilik gitu loh. Oh iya tahu. Iya. Yang catwalk cilik itu yang jalan sampai gini-gini gitu. Iya benar. Yang lucu-lucu, yang muter-muter nanti gitu-gitu. Iya itu tahu saya. Saya juga suka nonton. Itu sampai umur berapa Mbak dulu modelingnya kira-kira? Sampai pokoknya kelas 4 SD. Sampai kelas 4 SD, abis itu aku pindah dari Jakarta ke Tangerang. Jadinya udah nggak mau ikut kayak gitu lagi. Pengen main gitu loh. Pengen main ya. Berarti dari 4 SD sampai SMA itu mungkin ada sekitar 5 tahunan ya Mbak vakum dulu, mungkinnya ingin mencoba dunia sekolah, teman dekat gitu ya. Iya. Itu jadi Mbak tuh sebenarnya udah berkarir dari muda ya sebenarnya, dari 15-16 tahun mungkin ya? Ya 15-16 tahun ya? 15-16 tahun. Betul. Itu kalau misalnya, jadi saya tuh pernah melihat Mbak di podcast seseorang, itu tentang seorang artis juga. Jadi ketika mereka masih muda dan jadi aktris, jadi artis, itu mereka mendapatkan beban yang, aduh ini gimana gitu ya, beban yang bukan sangat, tapi beban yang berat. Kenapa? Karena mereka itu masih muda secara psikologisnya mungkin ya Mbak ya, tapi mereka tuh sudah mendapatkan beberapa kayak peristiwa menyandingkan dengan orang lain, terus kayak kamu mah misalnya kurang sukses, kamu mah seperti apa kan, itu sebenarnya kalau kita lihat tema kita itu kan namanya itu haters mungkin ya, namanya seperti itu. Nah itu apakah Mbak pernah merasakan hal seperti itu juga dulu? Pada saat itu pernah sih. Maksudnya gimana ya? Walaupun aku terjun ke dunia hiburan pun atas kemauanku sendiri,
pada akhirnya atas kemauanku sendiri dan berlanjut. Tapi kan sejujurnya pasti adalah perasaan-perasaan yang kita tuh pengen di ngertiin gitu loh. Waktu masih muda ya, waktu pengen di ngertiin kalau itu capek, kalau misalnya kita tuh butuh temen, kita tuh butuh apa ya, butuh main-main sama teman-teman juga. Tapi kan waktunya terbatas ya kan, apalagi kan kalau misalnya dapat syutingnya kayak sinetron gitu yang setiap hari, otomatis aku harus berpindah dari sekolah umum ke homeschooling, yang mana jadi semakin sedikit, semakin sendiri. Terus kalau misalnya dulu waktu di sekolah, aku nggak tahu sih, maksudnya aku sempat pada saat awal merintis karir tuh sempat adalah beberapa orang yang kayak ngatain, lo mah skuter selebritis kurang terkenal gitu-gitu, emang lo syuting apa sih gitu-gitu segala macam. Banyak banget yang underestimate kayak gitu. Oh, jadi kayak kita mau dimanapun juga sebenarnya pasti hater itu selalu ada ya sebenarnya. Ya gimana ya, maksudnya kalau misalnya dibilang kita nggak ada haters, kayaknya nggak mungkin ya, karena udah jadi sifatnya manusia gitu loh. Kayak kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin lebih baik atau lebih bagus, atau suatu hal yang orang itu nggak punya, pasti ada perasaan iri. Terus dia nge-project siin rasa irinya dengan ngata-ngatain. Jadi kayak kayaknya udah jadi hal yang biasa. Ya biasa gitu ya Mbak ya. Itu kan mereka itu tidak bisa kita elak ya, sebenarnya ada gitu di lingkungan kita. Nah, tapi kan yang jadi masalah adalah apakah kita bakal kepengaruh sama mereka atau enggak gitu ya Mbak ya sebenarnya. Nah mungkin apakah Mbak berkenan gitu sharing, pernah nggak sebenarnya dulu terpengaruh oleh haters? Kalau misalnya iya, sebenarnya kan saya bukan aktris ya sebenarnya, tapi I want to know gitu, how does it feel gitu sebenarnya? Kalau ditanya pernah nggak terpengaruh, pasti pernah. Apalagi sebelum menginjak usia sekarang, sebelum aku sampai ke pemikiran yang sekarang, pada zamannya masih meledak-ledak, masih remaja, walaupun sekarang juga masih remaja maksudnya. Sekarang udah ini ibu-ibu muda ya, sekarang udah ibu muda. Ya pernah menginjak masa-masa itu. Cuma kalau ditanya gimana sih nak cara ngatasinnya misalnya gitu, nggak tahu ya. Aku tuh kan suka banget baca buku ya. Ada di buku karangan siapa gitu, aku lupa. Aku sempat baca, sebenarnya kalau misalnya ada orang yang ngebully kita, kayak misalnya let's say haters lah dia gitu kan, ngomong kasar tentang kita, ataupun dia ngomentarin suatu hal diri kita yang mana bikin kita tuh jadi insecure gitu segala macem, menurutku berarti dia itu kurang perhatian terhadap dirinya sendiri ya, maksudnya terhadap dirinya sendiri. That's why kenapa dia itu bisa memperhatikan orang sedetail mungkin sampai dia bisa mencari kesalahannya. Menurut aku kayak gitu. Jadi kalau dibilang haters itu salah banget, ya salah dia itu adalah dia nggak bisa menjaga perbuatannya. Cuman balik lagi, menurutku setiap sikap tuh kan pasti ada penyebabnya ya. Maksudnya aku juga nggak bisa ngejudge dia. Aku nggak tahu selama dia hidup, let's say ada orang berumur 18 tahun ngatain aku kayak apalah segala macam misalnya gitu. Aku nggak tahu selama dia hidup 18 tahun apa yang udah dia lewatin, aku nggak tahu. Jadi aku juga nggak bisa ngejudge dia gitu aja, dan dia juga nggak tahu selama aku hidup 21 tahun aku ngelakuin apa aja sampai aku bisa sampai di titik kayak gini sekarang. Jadi aku tuh selalu bilang sama diri aku, buat apa aku harus musingin orang yang nggak pernah tahu hidup aku selama 21 tahun kayak gimana, terus dia komentarin aku dengan
dengan 2 baris kalimatnya, terus aku jadi down. Terpengaruh gitu ya. Iya, jadi itu suatu hal yang bikin aku tuh kayak, oh, biarin dia ngomong seperti apa, asal aku tetap seperti ini, aku tetap bekerja, aku tetap berkarya, kayak gitu. Jadi be yourself ya, seperti itu ya. Iya. Itu berarti kalau buat Mbak Ina kan sebenarnya sudah punya sikap gitu ya sebenarnya bahwa ya udahlah aku be yourself aja gitu ya, haters mah haters gitu ya. Nah mungkin kalau misalnya buat beberapa orang Mbak, misalnya ada mungkin kalau Mbak pernah tahu gitu ya, ada pesepak bola namanya Cristiano Ronaldo, mungkin Mbak tahu ya? Tahu. Nah, jadi dia pernah mengatakan bahwa kalau haters itu membuat saya lebih kuat Mbak, katanya seperti itu. Karena dengan kata-kata haters itu dia bisa lebih bersemangat untuk membuktikan diri bahwa haters itu salah terhadap dirinya dan dia bisa berkembang menjadi lebih baik. Itu menurut pandangannya Cristiano Ronaldo. Dia punya sisi positifnya melihatnya dan dia mungkin saya tidak tahu sisi negatifnya seperti apa, tapi dia melihat itu sebagai menjadi hal yang positif. Kalau untuk Mbak Ina ini, bagaimana sih sebenarnya Mbak Ina memandang seorang haters? Kalau aku mandang seorang haters ya, sebenarnya gimana aku memproject seorang haters itu tergantung sih. Kadang pada saat aku lagi di hari-hari yang buruk, misalnya moodku lagi nggak bagus, aku lagi capek banget, aku mungkin nganggap haters itu kayak annoying. Aku jujur, maksudnya jujur aku akan menganggap haters itu sebagai kayak annoying banget sih. Cuman kalau misalnya kita lihat-lihat lagi soal haters, aku nggak denial sama perkataan yang Cristiano Ronaldo bilang. Maksudku itu salah satu hal yang bisa ngebangkitin orang. Mungkin si Cristiano Ronaldo itu nggak ada sisi positifnya. Ada beberapa orang yang mungkin dengan dikomentarin, dia bisa lebih semangat untuk bikin dirinya itu lebih berkembang. Sedangkan ada beberapa orang yang semakin dikomentarin, maka dirinya semakin down. Jadi kalau misalnya aku nge-projecting seorang haters, mungkin aku nggak akan bilang dia apa-apa. Aku dia itu seorang human being, sama aja seperti kita. Cuman bedanya perlakuan dia tidak memanusiakan manusia. Ya, oh ya. Paham, jadi kayak dia tetap human being. Aku nggak akan bilang dia lo sampah atau apa, enggak kayak gitu. Cuman lo tetap human being, cuman perlakuannya aja yang tidak manusia. Oh iya. Berarti menurut Mbak Ina ini haters itu masih orang juga ya, tapi kenapa sih orang itu malah tidak memanusiakan manusia ya gitu ya sebenarnya. Nah itu kan sebenarnya jadi tanda tanya ya buat kita, dan ya udah mungkin kalau Mbak Ina juga memposisikan haters itu, oh ya udah mereka itu seperti itu mungkin ya. Pasti kan terus Mbak Ina juga udah punya pendirian diri bahwa ya udah be yourself aja gitu ya seperti itu. Nah, kalau Mbak Ina gimana sih, kan tapi kata-kata haters itu akan selalu muncul ya sebenarnya ya, mau lewat media sosial, mau lewat perkataan langsung mungkin ya, bahkan mungkin ada orang-orang terdekat kita yang bisa jadi sebenarnya dia itu mengatakan hal-hal yang buruk tentang kita gitu ya sebenarnya. Nah, buat mungkin Mbak Ina bisa mungkin secara umum, mau dari pendapat Mbak Ina atau mungkin ada pendapat orang lain juga, atau mungkin Mbak Ina punya secara umum gitu ya, gimana sih caranya agar kita teh nggak terpengaruh dengan haters tersebut, terus tapi dari haters tersebut, dari perkataan-perkataan yang ada itu kita bisa meneguhkan diri, kita bisa membuat diri kita itu just be yourself, dan kita itu bisa meningkatkan diri lebih baik lagi gitu. I see. Kalau saranku, sebenarnya karena dari awal aku selalu bilang kayak aku harus jadi the better version of myself, jadi aku tetap harus jadi diriku tapi yang lebih baik lagi, dan terus begitu seterusnya gitu, entah sampai kapan.
Cuman kalau misalnya yang harus aku garis bawahi adalah pertama itu kalian harus sayang sama diri kalian sendiri. Jadi kalau menurutku ya, ini menurutku kalau misalnya kalian udah sayang sama diri kalian sendiri, apapun hal-hal buruk yang orang bilang atau fitnah ke kalian itu nggak bakal mempan karena kalian udah punya self love di dalam diri kalian sendiri. Kalian udah bisa udah sampai di titik kalian tuh sayang sama diri kalian sendiri. Kalian ngerasa kalau kalian tuh emang worth it dan nggak pantas untuk dikatain kayak gitu.